Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema datang kondangan ke pesta pernikahan mantan tanpa undangan untuk mengutuk mantan langsung di depannya. Nah, banyak tuh ya saya lihat konten di YouTube menghadiri pesta pernikahan mantan. Ya biasanya tujuannya dua tuh. Satu, untuk menyindir mantan, ya. Apakah kemudian mantan akan tersentuh? Maka kita melihat kontennya ketika dia datang ke pesta pernikahan mantannya nangis-nangis ya. Jadi untuk menyindir mantan yang sudah mengkhianati dia. Atau yang kedua, wajahnya sama-sama tegang. Ya, karena sesungguhnya kehadiran dia tidak dikehendaki kan oleh mantannya, jadi sama-sama tegang. Dan tentu apa yang dibisikkan hatinya ya doa-doa yang buruk ya. Kalau orang datang ke pesta pernikahan kan biasanya menyampaikan doa-doa yang baik ya. Jadi mulutnya mungkin mengatakan selamat ya, tapi itu berupa sindiran. Dan hatinya mengeluarkan kutukan ya. Semoga pernikahan ini segera bubar, berantakan, tidak langgeng dan seterusnya. Nah, jadi ya sebenarnya datang ke pesta pernikahan mantan kalau cuman ingin mengutuk mantan atau mendoakan yang buruk untuk mantan, dimanapun orang berdoa, hasilnya akan sama. Tidak harus di depan dia. Meskipun ada yang merasakan lebih mantap nih, kalau berhadap-hadapan langsung mendoakannya atau mengutuknya tadi ya. Doa itu tidak terpatok jarak ya. Ya dari jarak ratusan bahkan ribuan kilometer pun yang namanya doa, apalagi kutukan itu ya akan tetap saja terjadi ya. Jadi doa itu tidak tergantung kepada jarak, kepada ruang. Nah, ketika kita dikhianati, memang kita diperbolehkan untuk berdoa apa saja untuk orang yang sudah mengkhianati kita. La yuhibbullahul jahra bisung'i minal kauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terus terang illa man zulima, kecuali bagi orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui ya. Jadi memang orang yang terzolimi itu memiliki hak yang istimewa. Kalau yang tidak terzolimi dia mengutuk orang lain, malah bisa balik kepada diri dia sendiri. Tetapi ketika orang yang terzolimi, maka apa yang dia katakan itu akan terjadi untuk orang yang sudah menzolimi dan mengkhianati dia. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diingatkan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Nah, jadi orang mau mengutuk di mana saja, itu akan kejadian bagi orang yang sudah menzoliminya. Karena apa? Karena memang kalau kita tidak diundang, artinya kita memang tidak diinginkan. Ya,
mantan dan keluarganya mungkin khawatir kalau kita sampai hadir akan membuat kacau pesta pernikahan tadi. Bahkan ada ya, yang ketika mantannya nikah itu dia sampai menyumbangkan lagu-lagu sedih atau lagu kenangan mereka berdua dulu, sehingga mantannya di atas panggung, di atas pelaminan jadi nangis-nangis ya. Nah, jadi sebenarnya lebih baik memang dihindari ya. Ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan atau mafasid harus didahulukan daripada usaha untuk mengambil kemaslahatan ya. Nah, jadi ketika kita datang, pesta pernikahannya jadi kacau, mantan jadi nangis-nangis, nanti bertengkar pula dengan suaminya atau dengan istrinya ya. Belum lagi kita juga jadi kacau ya. Balik dari pesta pernikahan kita yang nangis-nangis, bekerja jadi tidak fokus, ibadah jadi tidak khusyuk, makan jadi tidak lahap, tidur jadi tidak nyenyak, kan rugi semua tuh. Nah, apalagi memang menghadiri pesta atau walimahan tanpa mendapatkan undangan, kan tidak mungkin mantan lupa dengan kita. Ya, kita itu seseorang yang sangat spesial kok untuk dia. Kalau dia mengharapkan kehadiran kita, undangannya itu di antara ribuan undangan, itu pasti yang pertama kali dikirimi adalah kita. Kalau kita tidak diundang, artinya dia memang tidak menginginkan kita untuk hadir. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Man ata ila ta'ami lam yud'a ilaihi faqad dakhala syariqan wa kharaja mughira." Barang siapa yang datang ke jamuan makan padahal dia tidak diundang, maka dia masuk sebagai pencuri dan keluar sebagai perampok. Ya. Nah, jadi di dalam hadis ini tidak dijelaskan apakah orang itu ketika menghadiri jamuan makan-makan itu dia makan atau tidak, makannya sedikit atau banyak, tetapi ketika dia tidak diundang dan dia menghadiri pesta itu, maka dia berdosa. Nah, jadi kita hindari itu. Ya, jadi mafasidnya banyak, kemungkarannya banyak, termasuk juga berdosa ya. Yang paling penting yang harus kita ketahui bahwa ya kalau kita memang kecewa dengan mantan, ya kita berdoa dari mana saja, dampaknya hasilnya akan sama dengan ketika kita berdoa langsung di depan si mantan tadi ya. Walaupun memang yang lebih baik kita berdoa yang baik-baik untuk dia ya. Semoga kemudian dengan doa yang baik itu Allah juga memberikan yang baik untuk kita. Karena apa? Karena doa kita yang diam-diam itu. Ya, kita mendoakan nih diam-diam kan agar mantan yang sudah menikah itu, kan biasanya orang kalau pesta pernikahan sudah ijab kabul ya, artinya yang sudah menikah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, bahagia, dan seterusnya. Nah, doa kita diam-diam itu, ya, ditambah lagi doa kita yang terzolimi itu akan membuat kita mendapatkan yang sama dengan apa yang mantan dapatkan. Mantan bahagia, kita tidak menderita, tapi kita juga akan bahagia. Dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Doa seseorang untuk saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan itu adalah doa yang mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun.
di sekelilingnya ada para malaikat yang menjadi wakilnya. Kullama da'ali akhihi bi khairin, dan ketika dia berdoa dengan sebuah kebaikan untuk saudaranya itu, qalal malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin, dan berkata para malaikat di sekelilingnya, amin, perkenankanlah ya Allah, dan semoga engkau mendapatkan yang sama. Nah, itu tentu lebih baik ya kita berdoa begitu. Tapi ya kalau mau mengutuk mantan ya begitu ya, akan kejadian juga ya, karena tadi orang yang terzolimi itu memang seseorang yang doanya sangat istimewa untuk orang yang sudah menzoliminya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.